Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Sutoyo hari ini, Selasa 19 November 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Di bahasa Batak Toba, ayu bisuk doha oto oni dewata, asa akka jolmai, jalagu mogodo hagaliau ni debata, asa akka jolmai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat renungan hari ini dilatar belakangi oleh jemaat di Korintus yang mengalami perpecahan dan perselisihan karena mengagungkan hikmat dan pengetahuan manusia di atas segalanya. Mereka lebih menjunjung tinggi logika dan filsafat. Pada saat itu, kematian Kristus di kayu salib dipandang rendah dan hina oleh jemaat. Oleh karenanya, Paulus hadir dan mengingatkan bahwa kekuatan dan hikmat Allah memberi jalan keselamatan, yaitu kehidupan kekal yang melampaui pemikiran manusia. Bagi banyak orang, salib tampak seperti kebodohan. Di mata dunia, tidak mungkin seorang yang mati di kayu salib dapat menjadi juru selamat, dan penderitaan serta kematian menjadi jalan menuju kehidupan. Namun, Yesus memberikan contoh terbesar ketika ia berada di atas kayu salib. Yesus tampak begitu lemah setelah dihina, disiksa, dan mati. Namun, dalam kelemahan itulah Allah menyatakan kuasa terbesarnya, yaitu kebangkitan dari kematian. Kematian Yesus di kayu salib yang dianggap sebagai kekalahan di mata dunia menjadi kemenangan terbesar dalam rencana Allah, yaitu kuasa kebangkitannya yang mengalahkan dosa dan maut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam dunia ini, kita dihadapkan pada standar dunia yang menilai kekuatan didapat hanya dengan mengandalkan kecerdasan, logika, dan pengalaman hidup manusia semata. Kita juga sering merasa bahwa untuk menjadi berhasil, kita harus mengandalkan kekuatan fisik, mental, atau emosional untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Ayat renungan ini mengajak kita untuk hidup berbeda dengan mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah setiap hari, dan menjadi umat yang percaya bahwa Allah bekerja melalui kelemahan dan ketidaktahuan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menerima kelemahan kita sebagai kesempatan untuk melihat kuasa Allah bekerja. Ketika kita merasa lemah, tidak mampu dan berdaya, disitulah saatnya kita membuka diri kepada Allah untuk menyatakan keajaibannya dalam hidup kita. Ada kalanya kita merasa bahwa kita harus memiliki jawaban untuk semua hal. Tetapi justru di saat kita tidak tahu harus berbuat apa, di sanalah hikmat Allah bekerja. Paulus juga mengalami hal ini. Maka ia mengundang kita untuk menyerahkan pikiran dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Kekuatan sejati datang dari penyerahan diri kepada kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita merasa terjebak dalam keterbatasan pemikiran kita sendiri saat menghadapi situasi yang tampaknya tidak masuk akal atau tak terpecahkan. Ketika kita menghadapi tantangan yang tampaknya tidak teratasi, baik dalam pelayanan, keluarga, atau pekerjaan, kita harus percaya bahwa hikmat dan kekuatan Allah cukup bagi kita. Hikmatnya sering kali tersembunyi di balik hal-hal yang dunia anggap bodoh
dan kekuatannya dinyatakan dalam kelemahan kita. Mari kita belajar untuk lebih bergantung kepada hikmat dan kekuatan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan bersandar pada kekuatan dan hikmat kita sendiri, tetapi serahkanlah semuanya kepada Dia yang menguasai segala sesuatu. Ingatlah bahwa dalam kelemahan, kuasa Allah bekerja dengan sempurna. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Rencana Allah jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pahami. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hikmat dan kekuatan-Mu yang melampaui segala pengertian kami. Ajar kami untuk selalu bersandar kepada-Mu, terutama dalam saat-saat ketika kami merasa lemah dan tidak berdaya. Tolong kami untuk melihat bahwa dalam kelemahan kami, Engkau menyatakan kuasa-Mu. Biarlah kami hidup dalam penyerahan penuh kepada-Mu, percaya bahwa hikmat dan kekuatan-Mu cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera, selamat menjalani hidup dalam hikmat dan kuasa Tuhan, Immanuel.